Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Rahmat dari Prodi Perbankan Syariah NMA. Di sini saya akan menjelaskan tentang 7 langkah dari materi rasio aktivitas pada laporan posisi keuangan PT Mahaka Media Tbk. PT Mahaka Media Tbk dengan tagline Beyond Media Creation merupakan perusahaan media multiplatform yang membuat, menjual, mengumpulkan, dan mendistribusikan konten-konten komunitas melalui semua platform yang dibutuhkan oleh konsumen menggunakan rasio aktivitas. Yang pertama yaitu perputaran piutang atau receivable turnover. Rumusnya penjualan kredit dikali 1 kali dibagi rata-rata piutang. Penyelesaian komponen laporan keuangan. Penjualan kredit di tahun 2018 sebesar 4,135 miliar sekian, sedangkan rata-rata piutang sebesar 53,023 miliar sekian. Jadi, pada tahun 2018, RTO sama dengan 4,135 miliar sekian dibagi dengan 53,023 miliar sekian. Hasilnya yaitu 0,07 atau biasa dibulatkan dengan 2 kali. Nah, sedangkan tahun 2019 penjualan kredit sebesar 4,075 miliar sekian. Rata-rata piutang sebesar 12,983 miliar sekian. Jadi, untuk tahun 2019 RTO sama dengan 4,075 miliar sekian dibagi dengan 12,983 miliar sekian. Hasilnya sama dengan 0,313 atau bisa dibulatkan dengan 2 kali. Yang kedua yaitu days of receivable. Rumusnya DOR sama dengan piutang rata-rata dikali 360 dikali 1 hari. Kemudian dibagi dengan penjualan kredit. Komponen laporan keuangan. Piutang rata-rata di tahun 2018 sebesar 53,023 miliar sekian. Penjualan kredit sebesar 4,135 miliar sekian. Jadi di tahun 2018 DOR sama dengan 53,023 miliar sekian dikali 360 kemudian dikali 1 lalu dibagi dengan 4,135 miliar sekian. Hasilnya sama dengan 4,616 hari. Sedangkan tahun 2019 komponen laporan keuangan piutang rata-ratanya sebesar 12,983 miliar sekian, sedangkan penjualan kreditnya sebesar 4,075 miliar sekian. Nah, untuk tahun 2019 DOR sama dengan 12,983 miliar sekian dikali 360 kemudian dikali lagi 1. Setelah itu dibagi 4,075 miliar sekian. Hasilnya yaitu sama dengan 1,146 hari. Yang ketiga yaitu perputaran persediaan atau inventory turnover. Rumusnya harga pokok penjualan dikali 1 kemudian dibagi persediaan rata-rata. Komponen laporan keuangan. Harga pokok penjualan di tahun 2018 sebesar 118,882 miliar sekian. Sedangkan persediaan rata-rata sebesar 6,871 miliar sekian. Jadi pada tahun 2018 ITO sama dengan 118,882 miliar sekian dikali 1 kemudian dibagi 6,871 miliar sekian. Hasilnya yaitu sama dengan 17,3 kali. Sedangkan tahun 2019 harga pokok penjualan sebesar 148,573 miliar sekian. Persediaan rata-rata sebesar 6,921 miliar sekian. Jadi tahun 2019 ITO sama dengan 148,573 dikali 1 kemudian dibagi 6,921 miliar sekian. Hasilnya yaitu sama dengan 21,4 kali. Yang keempat yaitu
Hari rata-rata penyimpanan persediaan atau average day inventory. Rumusnya ADI sama dengan persediaan rata-rata dikali 360, kemudian dikali 1, lalu dibagi HPP. Komponen laporan keuangan, persediaan rata-rata di tahun 2018 sebesar 6,871. HPP-nya sebesar 118,882 miliar sekian. Jadi di tahun 2018 ADI sama dengan 6,871 miliar dikali 360 dikali 1, kemudian dibagi 118,882 miliar sekian. Hasilnya yaitu 20,8 hari. Sedangkan di tahun 2019 persediaan rata-rata sebesar 6,921 miliar sekian. HPP-nya sebesar 148,573 miliar sekian. Jadi tahun 2019 ADI sama dengan 6,921 miliar sekian dikali 360 dikali 1 dibagi 148,573 miliar sekian. Hasilnya yaitu sama dengan 16,7 hari. Yang kelima yaitu perputaran modal kerja atau working capital turnover. Rumusnya WCTO sama dengan penjualan bersih dikali 1 dibagi modal kerja rata. Komponen laporan keuangan. Penjualan bersih di tahun 2018 sebesar 212,841 miliar sekian. Sedangkan modal kerja ratanya sebesar 199,988 miliar sekian. Jadi tahun 2018 WCTO sama dengan 212,841 miliar sekian dikali 1, kemudian dibagi 199,988 miliar sekian. Hasilnya yaitu sama dengan 1,06 kali. Sedangkan tahun 2019 penjualan bersihnya sebesar 251,087 miliar sekian. Sedangkan modal kerja ratanya sebesar 92,056 miliar sekian. Jadi di tahun 2019 WCTO sama dengan 251,087 dikali 1 kemudian dibagi 92,56 miliar sekian. Jadi hasilnya yaitu 2,72 kali. Yang keenam yaitu penjualan aktiva tetap atau fixed asset turnover. Rumusnya FATO sama dengan penjualan bersih dikali 1 dibagi fixed asset. Komponen laporan keuangan. Penjualan bersih di tahun 2018 sebesar 212,841 miliar sekian. Sedangkan fixed assetnya sebesar 34,237 miliar sekian. Jadi untuk tahun 2018 FATO sama dengan 212,841 miliar sekian dikali 1 kemudian dibagi 518,345 miliar sekian. Hasilnya yaitu sama dengan 0,41 kali. Sedangkan tahun 2019 penjualan bersih di tahun 2019 itu sebesar 251,087 miliar sekian. Fixed assetnya sebesar 27,963 miliar sekian. Jadi untuk tahun 2019 FATO sama dengan 251,087 miliar sekian dikali 1 lalu dibagi 27,963 miliar sekian. Hasilnya yaitu sama dengan 8,97 kali. Yang ketujuh yaitu perputaran aktiva atau total aset turnover. Rumusnya TATO sama dengan penjualan bersih dikali 1 kemudian dibagi total aktiva. Komponen laporan keuangan. Penjualan bersih di tahun 2018 sebesar 212,841 miliar sekian. Total aktivanya sebesar 518,345 miliar sekian. Jadi pada tahun 2018 TATO sama dengan 212,841 miliar sekian dikali 1 dibagi 518,345 miliar sekian.
Hasilnya yaitu sama dengan 0,41 atau bisa dibulatkan 0,2 kali. Sedangkan tahun 2019 penjualan bersihnya itu sebesar 215,087 miliar sekian. Total aktifanya sebesar 412,910 miliar sekian. Jadi pada tahun 2019 Tato sama dengan 251,087 miliar sekian dikali 1 dibagi 412 miliar sekian. Hasilnya yaitu sama dengan 0,60. Bisa dibulatkan dengan 0,2 kali. Terima kasih. Itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Rahmat dari Prodi Perbankan Syariah 6E. Di sini saya akan menjelaskan tentang 9 langkah dari materi rasio profitabilitas pada laporan posisi keuangan PT Mahaka Media Tbk. PT Mahaka Media Tbk dengan tagline Beyond Media Creation merupakan perusahaan media multiplatform yang membuat, menjual, mengumpulkan, dan mendistribusikan konten-konten komunitas melalui semua platform yang dibutuhkan konsumen menggunakan rasio profitabilitas. Yang pertama yaitu margin laba kotor atau gross profit margin. Rumusnya GPM sama dengan penjualan dikurang harga pokok dibagi penjualan. Komponen laporan keuangan. Penjualan di tahun 2018 sebesar 212,841 miliar sekian. Harga pokoknya 118,882 miliar sekian. Penjualannya sebesar 212,841 miliar sekian. Jadi, untuk tahun 2018, GPM sama dengan 212,841 miliar sekian dikurang 118,882 miliar sekian dibagi dengan 212 miliar sekian. Hasilnya yaitu 212,283 miliar sekian. Sedangkan tahun 2019 penjualannya sebesar 251,087 miliar sekian. Harga pokoknya sebesar 148,573 miliar sekian. Penjualannya sebesar 251,087 miliar sekian. Jadi untuk tahun 2019 GPM sama dengan 251,087 miliar sekian dikurang 148 miliar sekian, kemudian dibagi 251,087 miliar sekian. Hasilnya yaitu sama dengan 250,496 miliar sekian. Jadi jika rata-rata industri untuk profit margin adalah 30%, maka di tahun 2018 dan 2019 keadaan perusahaan sudah baik karena sudah di atas rata-rata industri. Yang kedua yaitu margin laba operasional atau operating profit margin. Rumusnya OPM sama dengan laba sebelum pajak dibagi penjualan. Komponen laporan keuangan. Laba sebelum pajak di tahun 2018 sebesar 41,327 miliar sekian. Penjualannya sebesar 212,841 miliar sekian. Jadi untuk tahun 2018 OPM sama dengan 41,327 miliar sekian dibagi dengan 212,841 miliar sekian. Hasilnya yaitu sama dengan 0,194 miliar sekian. Sedangkan tahun 2019 laba sebelum pajaknya sebesar 42,988 miliar sekian. Penjualannya sebesar 251,087 miliar sekian. Jadi untuk tahun 2019 OPM sama dengan 42,988 miliar sekian dibagi dengan 251,87 miliar sekian. Hasilnya yaitu sama dengan 0,171 miliar sekian. Yang ketiga yaitu margin laba bersih atau net profit margin. Rumusnya NPM laba setelah pajak dibagi penjualan. Komponen laporan keuangan
laba setelah pajak di tahun 2018 sebesar 116,986 miliar sekian. Penjualannya sebesar 212,891 miliar sekian. Jadi, untuk tahun 2018 NPM sama dengan 116,986 miliar sekian dibagi dengan 212,841 miliar sekian. Hasilnya yaitu sama dengan 0,549 miliar sekian. Sedangkan tahun 2019 laba setelah pajak sebesar 62,149 miliar sekian. Penjualannya sebesar 251,087 miliar sekian. Jadi, untuk tahun 2019 NPM sama dengan 62,149 miliar sekian dibagi dengan 251,087 miliar sekian sama dengan hasilnya itu 0,247 miliar sekian. Yang keempat yaitu rasio pengambilan aset atau return on asset ratio. Rumusnya ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset. Komponen laporan keuangan. Laba bersih di tahun 2018 sebesar 93,959 miliar sekian. Total asetnya sebesar 412,910 miliar sekian. Jadi, untuk tahun 2018 ROA sama dengan 93,959 miliar sekian dibagi dengan 412 miliar sekian. Jadi hasilnya yaitu sama dengan 0,227 miliar sekian. Nah, sedangkan tahun 2019 laba bersihnya sebesar 102,514 miliar sekian. Total asetnya sebesar 518,345 miliar sekian. Jadi, untuk tahun 2019 ROA-nya itu sama dengan 102,514 miliar sekian dibagi dengan 518,345 miliar sekian. Hasilnya yaitu sama dengan 0,197 miliar sekian. Yang kelima yaitu rasio pengambilan ekuitas atau return on equity ratio. Rumusnya ROE sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas pemegang saham. Komponen laporan keuangan. Laba bersih setelah pajak di tahun 2018 sebesar 116,986 miliar. Sedangkan ekuitasnya pemegang saham 203,183 miliar sekian. Jadi untuk tahun 2018 ROE-nya itu sama dengan 116,986 miliar sekian dibagi dengan 203,183 miliar sekian. Hasilnya yaitu sama dengan 0,575 miliar sekian. Sedangkan tahun 2019 laba bersih setelah pajaknya sebesar 62,149 miliar sekian. Ekuitas pemegang sahamnya sebesar 107,119 miliar sekian. Jadi, untuk tahun 2019 ROE-nya sama dengan 62,149 miliar sekian dibagi dengan 107,119 miliar sekian. Hasilnya itu sama dengan 0,580 miliar sekian. Yang keenam yaitu rasio pengambilan penjualan atau return on asset ratio. Rumusnya ROS sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dikali 100 dibagi penjualan. Komponen laporan keuangan. Laba sebelum pajak dan bunga di tahun 2018 sebesar 41,327 miliar sekian. Penjualannya sebesar 700,566 miliar sekian. Jadi untuk tahun 2018 ROS sama dengan 41,327 miliar sekian dibagi 7,566 miliar sekian. Hasilnya yaitu sama dengan 5,462 miliar sekian. Sedangkan tahun 2019 laba sebelum pajak dan bunganya sebesar 42,988 miliar sekian. Penjualannya sebesar 6,715 miliar sekian. Jadi tahun 2019 ROS sama dengan
47,988 miliar sekian dibagi dengan 6,715 miliar sekian. Hasilnya yaitu sama dengan 6,400 miliar sekian. Yang ketujuh yaitu pengambilan modal yang digunakan atau return on capital employed. Rumusnya ROCE sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi modal kerja. Komponen laporan keuangan laba sebelum pajak dan bunga di tahun 2018 sebesar 41,327 miliar sekian. Model kerjanya sebesar 199 miliar 988 miliar sekian. Jadi untuk tahun 2018 ROS-nya sama dengan 41,327 miliar sekian dibagi 199,988 miliar sekian. Hasilnya yaitu sama dengan 0,206 miliar sekian. Sedangkan tahun 2019 laba sebelum pajak dan bunganya sebesar 42,988 miliar sekian. Model kerjanya 92,056 miliar sekian. Jadi untuk tahun 2019 ROS-nya sama dengan 42,988 miliar sekian dibagi 92,056 miliar sekian. Hasilnya yaitu sama dengan 0,466 miliar sekian. Yang ke-8 yaitu return on investment atau ROI. Rumusnya ROI sama dengan laba atas investasi dikurang investasi awal dikali 100. Kemudian dibagi investasi. Komponen laporan keuangan. Laba atas investasi di tahun 2018 sebesar 539,906 juta rupiah. Investasi awal di tahun 2018 sebesar 2,211 juta rupiah. Investasi di tahun 2018 sebesar 359,633 juta rupiah. Jadi di tahun 2018 ROI-nya sama dengan 539,906 juta rupiah dikurang 2,211 juta rupiah. Kemudian dibagi 359,633 juta rupiah. Hasilnya yaitu sama dengan 539,900 miliar sekian. Sedangkan tahun 2019 laba atas investasinya sebesar 612 juta rupiah. Investasi awalnya sebesar 1,017 miliar sekian. Investasinya sebesar 148,390 juta rupiah. Nah, untuk tahun 2019 ROI-nya sama dengan 612,694 miliar sekian dikurang 1,017 miliar sekian dibagi 148,390 juta rupiah. Hasilnya yaitu sama dengan 612,687 miliar sekian. Yang ke-9 yaitu earning per share atau EPS. Rumusnya EPS sama dengan laba bersih setelah pajak dikurang dividen saham preferen dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Komponen laporan keuangan. Laba bersih setelah pajak di tahun 2018 sebesar 116,986 miliar sekian. Dividen saham preferennya sebesar 441 juta rupiah. Jumlah saham yang beredar sebesar 7,12. Nah, untuk tahun 2018 EPS sama dengan 116,986 miliar sekian dikurang 441 juta rupiah dibagi dengan 7,12. Hasilnya itu sama dengan min 61,938 miliar sekian. Sedangkan di tahun 2019 komponen laporan keuangan laba bersih setelah pajak sebesar 62,149 miliar sekian
Dividen saham Proven sebesar 441 juta rupiah. Jumlah saham yang beredar sebesar 11,81. Jadi untuk tahun 2019 IPS sama dengan 62,149 miliar sekian dikurang 441 juta rupiah dibagi 11,81. Hasilnya yaitu 24,808 miliar sekian. Terima kasih. Itu dari saya penjelasan materi rasio profitabilitas pada laporan PT Mahaka Media Tbk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.